Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di sepanjang bulan April 2026. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Libra, langsung saja Mari tarik kartu tarotnya ya. Ini dia. Nah, ada energi dari Ten of Cup, posisinya reverse ya. Posisi terbalik. Berikut ada energi dari Ace of Cups, lagi-lagi terbalik di sana. Berikut ada energi dari Five of Cups reverse, kemudian ada energi dari kemudian ada di sini, kemudian ada di situ. Berikutnya ada energi dari ini, kemudian ada energinya di sini, kemudian ada di sini, dan kemudian ada di sini ya. Nah, jadi gini kalau Mari lihat. Memang kalau dari secara emosional bisa-bisa lumayan terganggu ya dirimu. Dirimu nanti yang mengalami situasi kayak agaknya terpancing ya, terpancing secara sisi perasaan kepada si dianya gitu loh. Karena memang permainan dari seseorang ini tuh terutama untuk di sepanjang bulan April lebih cenderungnya seperti kayak mau ini hilang-hilangan sama kamu gitu ya. Atau bukan hilang-hilangan tetapi dia bisa ya kamu tangkap basah dianya ketika dia berdusta ke kamu, ketika dia menyampaikan kebohongan kepada dirimu. Namanya orang yang mendapatkan kebenaran dari seseorang yang menyampaikan dusta, ini kan tentu kayak yang sebel, kesel, marah, seperti itu ya, kecewa, seperti itu kan. Nah, di sana, karena Mari lihat begini, kekonsistenan dari pasangannya kamu dalam menjalani hubungan kalian ini, Mari lihat memang masih perlu ini untuk dipertanyakan, gitu loh. Itikadnya dia sesungguhnya kepada kamu, ini tuh masih perlu untuk dihati-hatiin. Gitu ya. Nah, baik itu tuh kalian ceritanya pacaran kah, hubungan tanpa status kah, atau dalam pernikahan sekalipun. Gitu loh ya. Karena Mari lihat di sini tuh masih ada ajas kepentingan untuk memuaskan ego pribadi. Gitu ya. Ini masih kayak kelihatan sangat amat jelas. Nah, di sana. Jadi salah-salah kamu bisa ya, kamu bisa dalam posisi sebagai korban gitu loh dalam hidup si pasangannya kamu ini gitu ya. Nah, tetapi tentu saja sebaiknya kamu mencegah ya, jangan izinkan dirimu hanya sebatas menjadi pemuas hasrat nafsu egoisnya si pasangannya kamu ini. Nah, seperti itu ya. Memang kalau Mari lihat dari banyak sisi, kamu bisa ya merasa ada kecocokan yang lumayan besar dengan si dia gitu. Nah, tetapi dia bukan orang yang sempurna. Namanya dia juga masih manusia gitu ya kan. Di sana. Jadi masih belum full itikat baik dari si pasangannya kamu ini tuh ke dirimu. Gitu ya. Dan untuk beberapa Mari bisa bilang bahwa dia hanya kayak berusaha untuk having fun saja ini sama kamu dan juga mencari bagaimana caranya ada kesenangan yang boleh dia dapatkan. Jadi ini tuh butuhnya dia ya lebih cenderungnya senang, happy, gembira gitu, hura-hura. Nah, masih ke situ seseorang ini yang menjadi pasangannya kamu ini. Belum dia mencari kestabilan dalam hidup, masih belum gitu ya, terutama dalam urusan percintaan. Mungkin kalau dari sektor misalnya finansial, karir, pekerjaan, bisnis ya mungkin bisa aja bagus energinya dia pada hal-hal itu ya. Nah, tetapi ini loh untuk soal relationship, cinta-cintaan ini gitu ya, ini bisa dia jadikan cinta-cintaan sebagai ajang rekreasinya dia. Bisa ini ya, jadi kayak pelepasan
kepenatan hidupnya dia, ya, atau mungkin mengisi kekosongan waktunya dia. Ya udah, itu tuh dicari dengan hal ya hura-hura tadi, gitu ya, hura-hura. Jadi boleh ini bukan hanya dengan kamu saja di saat bulan April ini dia terkoneksi dalam hal romantika. Namun boleh sekaligus dengan beberapa orang. Gitu ya. Setidaknya ya ada satu lagi. Gitu loh. Selain kamu ada satu lagi. Paling sedikitnya sebiji gitu ya. Sebiji wanita lain ataupun laki-laki lain. Sebiji enggak tuh. Nah, itu kalau mari lihat ya. Nah, jadi sementara kan posisi dari kamunya sendiri mari nampak oke lah, mungkin beberapa di antara kalian belum terfikir tentang pernikahan gitu ya, karena ada sebab-sebab tertentu. Namun kan kamu juga tidak mau ya hanya kemudian dijadikan objek kesenangan semata oleh si dia kan. Nah, jadi bukan karena kamu berekspektasi muluk-muluk dalam relationship ini, tapi ada jaminan dasar ya, kebutuhan dasar dari dua orang yang menjalani kedekatan, menjalani aktivitas intim, ya kan? Nah, ada kebutuhan kayak misalnya disetiain, dijujurin gitu ya kan? Nah, tapi untuk sementara waktu ini setidaknya ya, mari lihat hal-hal itu tuh masih belum bisa ini kamu dapatkan dari si dianya, gitu loh, ya masih belum bisa di sana, gitu. Dan ya memang dengan kamu, menurut dia ini tuh cukup asik, sangat menyenangkan gitu ya. Kalau kamu merasa dianya itu tuh ideal, sosoknya dia, misalnya kamu seneng dengan pola pikirnya dia, dengan rupanya dia, ya kecantikannya atau ketampanannya. Mungkin kamu senang dengan treatment tertentu dari dia, ada dapat kepuasan dari sisi seksual gitu ya. Atau mungkin ya adalah hal-hal lain gitu. Nah, kalau seseorang ini dia kayak hanya melihat ya siapa ini yang kira-kiranya bisa menyenangkan hatinya, membuat dia merasa nyaman. Nah, ternyata di sini tuh salah satunya adalah dirimu. Gitu loh. Dan kalau mari lihat seseorang ini ya pokoknya kamu ada aja. Pokoknya kamu mau aja tersedia untuk dia. Menurut dia itu sudah cukup gitu lah. Ya, udah cukup. Dan ya memang tindakannya dia yang mari lihat masih mencari kesenangan dalam kehidupan pribadinya dia, ini tuh berani dia lakukan karena nampak-nampaknya kamu juga kayak kurang tegas ya. Kamu masih dalam posisi kurang tegas untuk apa itu namanya? Untuk bikin rule gitu loh, untuk bikin peraturan. Ya, bikin konsep bagaimana seseorang itu tuh boleh hadir dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi kalau melihat seseorang ini tuh kok kayaknya nggak ada takut-takutnya lihat kamu gitu ya, atau kalau takut itu tuh kan nggak bagus ya, respect gitu ya. Seseorang ini tuh melihat agaknya kurang respect dia ini tuh ke dirimu karena mungkin kamunya itu tuh untuk di saat sekarang ya udahlah disantaiin aja, ya udah aku mengizinkan proses sajalah gitu ya, percaya kepada proses misalnya gitu ya. Jadi sehingga nggak ada kontrol gitu lah, nggak ada kontrol dari kamunya ke si pasangannya kamu ini. Makanya dia di situ tuh berani ya, berani jalan sama kamu, deket sama yang di situ, berani dia, mari lihat. Karena juga memang hubungan kalian ini, boleh-boleh ini bukan akan menjadi hubungan yang intens ya. Karena akan ada masa-masanya si dianya ini tuh menghilang dari kamu. Gitu lah. Ya. Lari dia untuk beberapa saat dari kamu. Nah, ini bisa akan menjadi pola dalam relationship-nya kalian. Nggak tahu-taunya dia nggak berkabar sama kamu, gitu ya. Nggak tahu kamu apa yang dia lakukan di sana.
dengan siapa dia, ya, di mana dia, gitu. Hilang dia, gitu loh. Jadi mari lihat bagaimana dia. Jangan-jangan memang masih belum kamu pahami betul ya. Nah, tetapi nampaknya untuk di bulan April ini mulai ini bisa ya. Mari lihat, memang ini pelan energinya kamu. Tapi kamu mulai akan mengenali lebih jauh lagi tentang si seseorang ini. Ya, terutama bagi kalian yang relationship-nya baru terjalin ya, gitu. Nah, jadi ini tuh step awal. Nampaknya mari kamu mulai akan menandai bagaimana karakternya dia, bagaimana sikapnya dia yang sesungguhnya, apa pola pikirnya dia, gitu ya. Bagaimana kemudian emosionalnya dia, sepak terjangnya dia dalam hidup ini, visi dan misinya dia dalam hidup ini. Nah, baru di sini tuh akan mulai kamu jalani, gitu loh. Nah, kalau kalian yang sudah sekian waktu untuk bersama, gitu ya, katakanlah masih di rentang 3 sampai 7 tahun ya bersama. Nah, itu baru kayaknya kamu mulai semakin mencoba untuk memahami tentang si pasangannya kamu ini, gitu ya. Nah, dimulai yang tadi itu kata Mari, seperti yang kamu nangkep, ini orang kok kayaknya bohong, gitu. Ini orang kayaknya ada menutup-nutupi sesuatu, gitu ya, menutupi kebenaran, gitu. Nah, dia sedang bermain di balik punggungnya kamu. Apa permainannya dia? Gitu ya, bagaimana permainannya dia? Gitu. Bagaimana ketika dia menjalani permainan ini? Nah, itu nanti yang menjadi ingin tahunya kamu, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian yang sudah lama, yaitu tadi kata Mari bahwa mungkin kamu sedang belajar juga untuk menyerahkan bagaimana-bagaimananya si dianya ini tuh kepada proses, gitu ya. Karena kalau mau untuk campur tangan sekali gitu ya, kamu mengambil posisi untuk benar-benar campur tangan, setidaknya di bulan April ini kamu memang masih belum mau, gitu ya. Oh, dia pembohong, harusnya dia itu tuh diajar atau diajak untuk jujur, kan gitu ya. Nah, tetapi di sini tuh kamu adalah biarin aja dulu. Nah, kamu ya di sana, mari lihat. Udah biarin aja dulu. Biar aja dia berproses dengan diri dia sendiri, gitu ya. Biarkan aja waktu yang membimbing dia. Bisa seperti itu untuk beberapa kaum Libra, gitu. Jadi mungkin kamu memang hanya akan lebih terfokus kemudian mencari karena tidak mau merubah dia ya. Jadi kemudian kamu untuk sementara waktu ini tuh hanya fokus sajalah mencari apa-apa yang kiranya, atau menikmati, bukan mencari ya, tapi menikmati aja. Kamu menikmati apa adanya. Apa adanya, hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang asik yang bisa kamu dapatkan dari relationship ini dengan dia. Nah, di situ ya. Jadi kayak kamu sembari mengenali dia, gitu. Kamu sembari memahami dia, kamu sembari mengajari dirimu untuk sabar menunggu dia berproses menjadi orang yang lebih baik lagi kepada kamu. Nah, di sini kamu ya sembari menikmati ya. Menikmati kira-kiranya apa nih yang bisa kamu dapatkan dari si dia. Nah, kayak gitu kalau Mari nampak. Ingat ya bahwa ada ketidakjujuran di situ. Jadi kayak ketika dia ngomong sama kamu, alangkah lebih baiknya omongannya dia itu tuh cukup kamu dengarkan, cukup kamu tunggu realisasinya, kenyataannya gitu ya. Tetapi jangan kamu kayak mengunci dirinya kamu untuk berharap sangat besar ya, agar apa yang indah-indah dia janjikan sama kamu terrealisasi.
gitu. Karena ada kemungkinannya dari 10 yang dia omongkan sama kamu, 6 diantaranya itu tuh dusta, gitu ya. Dari 10 yang dia omongin, paling sedikitnya 6 itu tuh mari lihat dusta, gitu ya. Nah jadi memang seseorang ini tuh sebaiknya jangan dulu benar-benar kamu berikan kepercayaannya kamu. Soalnya nanti kamu itu tuh akan bisa kayak kecewa banget ini gara-gara dia, gitu ya. Dan bermain dalam relationship dengan dia ini, kamu ndak usah ya mengajak dirinya kamu untuk berubah, gitu. Maksudnya gini, mari lihat ada memang keinginannya kamu untuk mensukseskan relationship dengan dia. Nah, caranya kamu bisa ini tuh kayak misalnya ya, kamu orangnya logik. Nah, kemudian kamu rubah dirimu menjadi orang yang lebih terlarut kepada perasaan, gitu. Misalnya, kamu orangnya adalah orang yang tipenya mandiri. Nah, demi si dia, kamu bisa di situ tuh jadi orang yang lebih melemahkan dirinya kamu sendiri, gitu ya. Kayak membiarkan dirimu tergantung mental, emosional, lahir batinnya kamu kepada dia. Nah, yang kayak gini nih jangan mau, gitu ya. Biasanya kamu ini tuh adalah orang yang hemat, gitu. Kemudian ketika dengan dia, kamu belajar untuk, kamu mau, bukan belajar, kamu mau jadinya itu tuh kamu boros, gitu. Jangan. Biasanya kamu hati-hati soal uang misalnya, gitu ya. Kamu hati-hati soal uang. Tapi kemudian kamu mempercayakan uangnya kamu kepada dia. Nah, itu jangan. Ya, kalau mari boleh kasih saran sama kamu. Gitu. Ya. Jadi sebelum kamu mengambil sikap untuk melakukan pengorbanan dalam relationship ini, sebaiknya kamu lihat dulu bagaimana pengorbanannya dia kepada kamu. Jadi terkhusus untuk urusan dengan seseorang ini, sebaiknya kamu jangan memulai ya melakukan banyak hal bahkan yang berkemungkinan sampai merugikan dirinya kamu sendiri, gitu ya. Dengan harapan dia akan menghargai, dia akan memberikan feedback balik, gitu. Jangan. Untuk beberapa kan ada kasus-kasus tertentu ya kamu duluan memberi, kamu duluan kayak berkorban, ya kamu duluan yang begini dan begitu supaya kemudian dia mengikuti energinya kamu, gitu ya, untuk kasus-kasus lain. Tapi kalau kasus dengan si seseorang ini tuh jangan. Harus dia usahakan dulu, harus dia yang berkontribusi dulu dalam relationship-nya kalian, baru kamu melakukan kontribusi yang sama, gitu ya, supaya aman juga kamunya. Lagi-lagi terutama bagi kalian yang masih statusnya itu tuh pacaran, gitu ya. Maksudnya jangan zong hanya demi orang yang hanya sebatas pacaran. Beda dia memang sedikit kalau dalam rumah tangga, gitu ya. Namun kalau dalam rumah tangga pun tetap jangan bodoh, gitu loh. Jangan bodoh. Kamu tidak perlu untuk merubah diri demi mensukseskan relationship ini. Setidaknya jangan dulu di bulan April. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi siapa kamu yang selama ini, begitu aja pakai karakter dirimu sampai akhir bulan April. Karena itu bisa ya, akan membantu kamu untuk tanda petik menyelamatkan dirinya kamu sendiri, gitu ya. Biasanya kamu ketus, ya udah kamu tetap aja ketus orangnya, gitu. Nggak usah pakai acara lembut-lembut dulu. Nah, karena perubahan yang kamu lakukan dalam hidupnya kamu ini tuh itu belum menjadi satu langkah yang bagus ya. Nah, karena bisa saja itu juga
menggambarkan satu tindakan yang sia-sia gitu ya. Jadi sebelum kamu lakukan, coba ya pertimbangkan apa yang Mari sampaikan di saat ini ya, gitu loh. Karena belum ada yang bisa diharapkan gambaran positif ya dari si dianya ke dirimu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, kemudian ada energi dari Scorpio, Cancer, ada energi dari Aries, Virgo di sini, kemudian Gemini, ada Aquarius, ada energi dari Aries ya, Scorpio. Nah, kemudian ada energi dari Leo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.